Recording in progress. Pak Dekan juga sudah di sini ya sepertinya. Karena masih ada 2 menit mungkin dan bisa on cam mungkin biar terasa hadirannya di webinar di siang hari ini. Silakan Bapak Ibu. Masih ada yang ditunggu? Sudah Bapak. Baik, kita mulai ya Pak. Ya, soalnya saya mau masuk gladi resik Ya, jam Bapak. 2 Bisa ya Pak ya. Baik di Bapak. GWW saya. Ya, siap Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, khususnya kepada Bapak Dekan, Bapak Ferdinand Yulianda, dan juga pembicara kita, Mas Lutfi, dan Bapak Ibu dosen. Di sini ada Mas Firsta, mungkin juga ada dari Bapak Ibu Embrio, Bapak Ibu dari KKP, Bapak Ibu para peneliti, dan juga mahasiswa baik itu di IPB maupun luar IPB. Selamat siang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Embrio Talk Series. Ini adalah Embrio Talk Series yang keempat dari Embrio FPIK IPB. Sebelum kita lanjut ke webinar, sebelumnya akan ada opening speech yang akan diberikan oleh Bapak Ferdinand Yulianda, selaku Dekan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kepada Bapak, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya hormati narasumber kita, nih Pak Lutfi Asadat, ya, dari riset ya perikanan. Ya, topiknya juga sesuai tempat beliau ini, Pulau Korsi. Saya akan nyapa juga ada Pak Dede ya di sini, kalau nggak salah ini saya lihat ada teman-teman BRP, PLKKP mungkin di sini, dan juga tentu para uh, peserta webinar Embryo Talk Series yang merupakan series webinar yang dilakukan oleh Embryo ini. Tentu juga ada mahasiswa yang kalau yang hadir ya pada kesempatan ini. Talk series kali ini memang mengangkat tema yang agak spesifik ya, ini yang terkait dengan Pulau Kongsi ya, potensi sumber daya dan sebagaimana biodiversity dan teknologi inovasi yang merupakan satu tools yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkat nilai-nilai biodiversitas dari Pulau Kongsi. Kita tahu Pulau Kongsi adalah salah satu pulau di gugus Kepulauan Seribu yang tidak lengkap, tidak terhindar daripada tekanan-tekanan ekologis ya, baik dari Jakarta, Teluk Jakarta dan sekitarnya, termasuk dari Tangerang,
Bekasi, Karawang, bahkan dari Kepulauan Seribu itu sendiri, yang dimana sifat eh, ya open water yang di kawasan Pulau Kongsi itu tidak bisa kita hindari. Dan ini bisa kita kita lihat pada kondisi sumber daya dari waktu ke waktu ya. Karena pertama kali saya ke Pulau Kongsi itu tahun 83, ini 1983 nih Pak Lutfi ya. Di situ kita praktek biologi laut pada saat itu di Pulau Pari dan sekitarnya itu ada Pulau Tikus, ada Pulau Tengah di belakang, Pulau Burung dan Pulau Kongsi salah satunya. Di mana pada saat itu relatif jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kondisi yang saat ini gitu. Dan ini tentu menjadi challenge bagi kita ya, bagaimana tanggung jawab kita sebagai yang pencinta sumber daya kelautan, pencinta lingkungan, pencinta keseimbangan di dalam hal memanage sumber daya pulau kecil di antaranya salah satu yang Pulau Kongsi. Dan tentu Pak Lutfi yang bertanggung jawab sekarang ini di Pulau Kongsi akan memberikan suatu insight tersendiri ya dan terkini ya tentunya pada kondisi tahun 2025. Ini bisa jadi bahan pelajaran kita dan juga merupakan bahan input juga bagi mendesain ya, kebijakan-kebijakan ke depan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengelola sumber daya pulau-pulau kecil ini ya secara optimal ya, tanpa harus mengabaikan aspek perlindungan atau konservasi atau pelestarian. Terima kasih nih Pak Lutfi ya sudah bersedia menjadi pembicara yang memenuhi undangan kami di Embryo Siap, Talk sama-sama Series Pak Dekan. ya, Kehormatan buat ya, saya dan teman-teman di BRPL. BRPL ya. Ya semoga BRPL semakin dekat dengan kampus dermaga ini. Insya Allah ya. Dan kita juga tahun ini akan kirim mahasiswa kita untuk magang di Pulau Kongsi nih Pak Lutfi. Kemarin sudah ada tambahan lagi dari MSP kemarin ada 8 ya. 8, kemudian yang ITK itu kemarin ada dari kadepnya akan menambah 5 lagi nih Pak Lutfi. Dan nanti akan menyusul suratnya ya tertulis itu Ibu. Baik, terima kasih dan tentu selamat menikmati webinar kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan sudah meluangkan waktunya. Sebelum meninggalkan room dan melanjutkan webinar, mohon berkenan Pak Dekan kita foto bersama dahulu. Ya, Bapak dan Ibu mungkin bisa on kameranya. Masih ditunggu. Oke, kalau gitu akan dimulai dari slide pertama, hitungan 1, 2, 3. Lanjut di slide kedua, 1, 2, 3. Karena slide 3 tidak ada yang buka, jadi kita sampai slide 2 saja. Terima kasih Pak Dekan sekali lagi sudah berkenan waktu. Baik. Kita selanjutnya sesi webinar akan dilanjutkan dengan sambutan dari koordinator dari Embryo Talk Series akan disampaikan oleh Mas Firsa Kusuma. Silakan Mas. Baik, terima kasih Kak Ama. Yang saya hormati Prof. Ferdinand selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Yang saya hormati juga Pak Lutfi selaku pembicara pada pertemuan kali ini. Dan juga Bapak Ibu dari BPRL, dari KKP, maupun dari praktisi dan teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Embryo Talk Series keempat ini. Saya mewakili Bu Direktur, Mbak Dea, untuk menyampaikan speak pada UTS keempat ini. Bapak Ibu, Embryo Talk Series ini merupakan suatu ajang diskusi ilmiah
yang diselenggarakan oleh Embrio di bawah naungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. ITS sendiri ini inisiasinya adalah untuk menjadi wadah untuk mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan masyarakat umum dalam rangka menggali topik-topik menarik terkait perikanan, ilmu kelautan, dan keberlanjutan ekosistem laut tentunya. Sehingga Embryo Talk Series ini ada beberapa tujuan kita desain saat itu oleh senior-senior kita juga. Yang pertama meningkatkan kesadaran tentang perlindungan kelautan, kemudian mendorong kolaborasi antar lini untuk pengelolaan sumber daya kelautan, dan juga menjadi wadah seperti yang tadi disampaikan, wadah bagi para pakar untuk berbagi wawasan, penelitian, dan pengalaman terkait ilmu yang sudah didalami. Sebelum memulai, saya ingin berterima kasih kembali kepada Pak Lutfi sudah berkenan menjadi speaker pada pertemuan UTS keempat sesi keempat ini, dan juga kepada Kak Purnama yang sudah mendesain dan menyusun secara ETS keempat ini dengan sangat baik. Pertemuan ini merupakan ETS keempat pada tahun ini, Bapak Ibu. Harapannya semakin sering diadakannya ETS ini, semakin banyak kita bisa menumbuhkan atau menyebarkan dampak baik untuk perkembangan pendidikan, riset, dan kolaborasi di bidang ilmu perikanan dan kelautan. Jadi Bapak Ibu barangkali nanti misalnya ada yang tertarik untuk sharing mengenai riset atau penelitiannya di mana tentang sumber daya kelautan dan perikanan, itu bisa sekali kita kolaborasi di waktu mendatang. Insya Allah kita siap untuk merunning ETS sesi selanjutnya. Demikian dari saya, Kak Purnama. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada Kak Purnama. Baik, terima kasih Mas Firsa atas sambutannya selaku koordinator dari ITS. Kemudian kita akan lanjut kepada sesi webinar di siang hari ini, Bapak Ibu. Mungkin saya sedikit akan memberikan informasi terkait pemateri kita yang luar biasa, Mas Lutfi. Jadi beliau adalah saat ini aktif di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada UPT Balai Riset Perikanan Laut dari KKP sendiri. Untuk pendidikannya dimulai dari SMU Al-Islam 1 Surakarta, kemudian melanjutkan S1-nya di Teknologi Hasil Perikanan Institut Pertanian Bogor. Kebetulan beliau adalah kakak tingkat saya. Kalau bedanya 10 tahun ya, Mas. Kalau Mas Lutfi angkatan 40, saya angkatan 50 di IPB. Saya 40,5 sebetulnya. Oh, setengah. Kenapa ada setengahnya, Mas? Karena setiap ganjil kuliahnya bersama angkatan 41. Oh, alah. Jadi ikut muda lagi ya. Baik, lalu melanjutkan S2 di Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, melanjutkan juga pekerjaan setelah just after. Harusnya hari ini kita ini ya apa mengundang juga dari Bapak Ibu dosen THP, tapi sudah diundang sebetulnya. Kemudian di tahun 2008 menjadi asisten peneliti dari Ibu Profesor Linawati yang kebetulan sekarang sudah ini ya Mas ya. Jadi S1-nya bersama Ibu Prof Linawati juga ya? Betul, dari 2006 sampai boleh lulus 2008. 2 tahun saya di bawah pengasuhan beliau. Masya Allah. Jadi Prof Lina ini adalah salah satu dosen kebanggaan juga dari THP yang banyak berkontribusi di dunia pendidikan dan penelitian, khususnya di hasil perikanan. Kemudian Mas Luki melanjutkan karirnya sebagai PNS di Kementerian Kelautan dari 2009 hingga hari ini. Jadi memang sudah lama di KKP sendiri dan hari ini sudah menjadi ketua dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di KKP. Begitu ya Mas Luki. Langsung saja di siang hari ini kita akan membahas tentang pulau fungsi, baik itu dari biodiversitas, potensinya, dan juga keanekaragaman hayati yang bisa dijadikan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, khususnya untuk hasil perikanan sendiri.
Baik, untuk waktu dan tempat, Mas Sufi kami persilakan. Baik, terima kasih moderator Ibu Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, hari ini kita siang ini dipertemukan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati Pak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Pak Profesor Dr. Ferdinand. Mungkin beliau sudah meninggalkan room ini ya. Yang sama-sama kita hormati juga Pak Firsta, Koordinator Program ETS, yang sudah sampai seri keempat ya Pak ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan nanti semakin sering dan semakin berlanjut ke depannya. Moderator kita Ibu Purnama, jajaran pimpinan, dosen, dan juga mahasiswa. Saya lihat di sini ada juga teman-teman dari KKP, dari Bapak Ibu penyuluh perikanan, kolega kami, Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Satu kehormatan bagi saya, bagi kami dari Balai Riset Perikanan Laut, dari pengelola Pulau Kongsi, diberikan kesempatan dalam forum yang bergengsi inilah, ETS ini, Embryo Talk Series, diberikan kesempatan untuk sharing atau berbagi mengenai Pulau Kongsi. Tema yang diberikan oleh panitia melalui Ibu Purnama terkait dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati, inovasi teknologi, dan juga potensi sumber daya akuatik atau sumber daya perairan yang ada di Pulau Kongsi dan sekitarnya. Mohon izin saya akan share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik, saya izin lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, lokasi Pulau Kongsi yang kita diskusikan dalam kesempatan siang hari ini berada di gugusan Pulau Pari. Letaknya berada di sebelah barat Pulau Pari atau sebelah barat Pulau Tengah Pulau H yang kami beri kotak warna merah. Nah, secara administratif Pulau Kongsi ini terletak di Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Daerah Khusus Jakarta. Nah, untuk menuju ke sana biasanya ada beberapa jalur atau beberapa rute yang bisa diambil. Yang pertama dari Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara, atau juga melalui Pelabuhan Muara Angke di Jakarta, atau juga melalui Pelabuhan Rawasaban di Tangerang. Kalau dari Ancol biasanya jarak tempuhnya sekitar 1 jam. Nanti kita kalau mengikuti pelayaran reguler, kita nanti biasanya transit di Pulau Pari. Untuk selanjutnya nanti kita menggunakan perahu kecil sekitar 10-15 menit untuk menuju Pulau Kongsi. Atau ada opsi lain, kita bisa juga charter sewa boat dari Ancol untuk langsung menuju ke Pulau Kongsi ini. Nah, tadi Pak Dekan menyampaikan bahwa beliau ke sana pertama kali tahun 1983. Itu kira-kira pada saat itu BRPL belum mengelola pulau tersebut karena BRPL mendapatkan hak untuk pengelolaan pulau itu kurang lebih pada sekitar 1984-1986 penyerahan tanahnya oleh Gubernur DKI pada saat itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pada gambar yang ada di pojok kanan ada 2 kafling berwarna oranye atau coklat. Nah, itu adalah kafling tanah yang dimiliki oleh BRPL. Sementara yang masih berwarna hijau itu adalah bidang tanah yang belum terdaftar. Ini kami screenshot dari Bumi ATR, salah satu platform miliknya Kementerian ATR BPN. Nah, di sana kami bersama-sama dengan Pemda DKI dalam hal ini Dinas Pariwisata mengelola pulau tersebut secara bersama-sama dan hal ini diakui baik dalam bentuk kepemilikan sertifikat tanah maupun juga dalam beberapa regulasi di Perda DKI yang menyatakan bahwa pengelolaan pulau ini adalah oleh KKP dalam hal ini BRPL dan juga oleh pemerintah DKI dalam hal ini Dinas Pariwisata.
Nah, kongsi itu sebenarnya apa sih? Kalau dari sisi bahasa, dia mengambil dari bahasa Hokkien gongse. Artinya kerjasama atau hubungan antara dua atau lebih orang atau antar organisasi. Nah, yang kita diskusikan hari ini adalah Pulau Kongsi yang merupakan pulau kecil bagian dari gugusan Kepulauan Seribu. Luasannya kurang lebih sekitar 3 hektar. Ada versi lain yang menyebutkan luasannya sekitar 1,6 hektar. Perbedaan ini sangat wajar karena terkait dengan pasang surut air itu baik pada saat pasang maupun pada saat surut. Nah, pulau kecil itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan beberapa regulasi, misalnya Undang-Undang 27 tahun 2007, kemudian juga Permen KP nomor 10 tahun 2024 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil, didefinisikan sebagai pulau yang luasannya kurang dari 2.000 km persegi. Nah, Pulau Kongsi ini merupakan pulau non-residen, artinya pulau yang secara resmi tidak berpenduduk, walaupun sekarang ini dalam setidaknya beberapa tahun terakhir ini ada beberapa orang yang menghuni pulau itu. Di antaranya yaitu di antara beberapanya adalah petugas Pulau Kongsi yang merupakan pegawai dari PRPL. Nah, lokasi ini dahulu merupakan instalasi riset Perikanan Teluk Jakarta yang kemudian karena ada pengalihan mandat kebijakan Litbang Jirap secara nasional ke BRIN, ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka berdasarkan arahan dan kebijakan pimpinan, lokasi ini kemudian kita transformasikan menjadi stasiun pelatihan dan pendidikan kelautan dan perikanan Pulau Kongsi, atau yang kita coba branding dengan nama Edu Kongsi. Jadi mungkin mirip-mirip IPB jadi IPB University gitulah kira-kira. Kalau pakai bahasa Inggrisnya kan sudah versi yang dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Gazeter Republik Indonesia edisi 1 tahun 2022 untuk yang unsur rupa bumi pulau, ada eh, nama yang mirip di sini untuk nama Pulau Kongsi. Ada Pulau Kongsi di gugusan Pulau Pari, ada juga Pulau Kongsi yang merupakan nama lain Pulau Kelapa II, yang letaknya mungkin di Kepulauan Seribu bagian utara. Kalau kita lihat Google Map itu sendiri, bahkan ada pembagian Pulau Kongsi Barat, Pulau Kongsi Tengah, Pulau Kongsi Timur. Nah, yang kita maksud di sini adalah yang Pulau Kongsi yang poin 1A dan 2A, sebagai Pulau Kongsi saja. Untuk yang poin 2B dan 2C sebetulnya tidak dikenal oleh masyarakat yang tinggal yang berdomisili di kawasan Pulau Pari. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, eh, Pulau Kongsi ini dahulu merupakan lokasi penelitian perikanan Teluk Jakarta. Kira-kira riwayatnya adalah sebagaimana yang coba kita tabulasikan di tabel ini. Mulai tahun 1962, ini yang terlacak berdasarkan dokumen yang ada ya. Sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2002, pulau ini merupakan atau menjadi pos penelitian terkait dengan oseanologi, kelautan, dan perikanan. Ini kita merefer ke beberapa paper yang terbit sejak tahun itu. Kemudian sejak tahun 2002, jadi kira-kira setelah Orde Reformasi lepas dikit, sampai dengan terakhir pada saat pengalihan mandat Litbang Jirap secara nasional, lokasi ini menjadi instalasi penelitian perikanan teluk. Ini berdasarkan Kemen KP nomor 50 tahun 2002. Kemudian setelah adanya pengalihan mandat Litbang Jirap tersebut, sebagai tindak lanjut dari Perpres 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ada juga beberapa regulasi lainnya, kita transformasikan menjadi Stasiun Pelatihan dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Pulau Kongsi. Ini merupakan satu embrio atau rintisan dari satuan kerja mandiri, harapannya ke depan bisa menjadi satu satuan kerja yang mandiri, kemudian melaksanakan pelatihan kepada masyarakat, juga menjadi lokasi untuk magang MBKM di internal KKP pada saat itu. Kita juga menginisiasi konservasi untuk di pulau kecil dalam bentuk dengan apa namanya beberapa komoditas, mangrove, terumbu karang, cemara laut, dan tanaman-tanaman produktif. Kemudian terakhir pada tahun 2024 kemarin ditetapkan menjadi salah satu lokasi program SFV atau Smart Fisheries Village dengan keputusan Kepala BPS. Lainnya yang ada di sana.
Selain kami ada juga eh, pusat riset oceanografi kalau nggak salah dulu namanya, yang merupakan bagian dari LIPI yang sekarang menjadi bagian dari BRIN. Itu letaknya di Pulau Pari bagian ujung. Kemudian ada PBKL, Pusat Budidaya dan Konservasi Laut di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta, letaknya ada di Pulau Tidung. Kemudian ada Taman Nasional Kepulauan Seribu, Kementerian Kehutanan di Kepulauan Seribu Utara. Kemudian ada juga unit pengelola Museum Kebaharian dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta yang mengelola Pulau Kelor, Pulau Onrus, dan Pulau Cipir. Nah, 3 pulau ini biasanya eh, dikunjungi, salah satunya sebagai tempat foto prewedding biasanya. Nah, tambahan informasi buat Bapak Ibu sekalian, jumlah pulau di Kepulauan Seribu itu tidak mencapai 1.000, hanya ratusan saja. Tapi jumlahnya berapa pastinya ada beberapa referensi yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 110, ada yang menyebutkan 114, ada yang menyebutkan 115. Sebagaimana gambar yang ada di sisi kanan bawah yang kami ambil dari BPS Kabupaten Kepulauan Seribu dalam angka. Nah, kalau kita merujuk ke Perda DKI nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah tahun 2024 sampai dengan 2044, kira-kira batasan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan digambarkan pada garis titik-titik berwarna putih itu. Nah, di Perda ini dikenali satu zona yang dinamakan dengan konservasi. Pembagiannya kira-kira ada 3 yang kemudian bercabang lagi. Yang pertama ada kawasan suaka alam, di dalamnya ada cagar alam dan juga suaka marga satwa. Nah, cagar alam untuk di Kepulauan Seribu letaknya di Pulau Bogor yang merupakan bagian dari Kepulauan Seribu Selatan. Kemudian ada kawasan pelestarian alam yang di dalamnya ada Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Taman Nasional sendiri berada di Kepulauan Seribu Utara. Kemudian ada satu lagi yaitu kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana Pulau Pari dan beberapa pulau lainnya yang berada di Kepulauan Seribu Selatan menjadi kawasan konservasi perairan. Namun demikian pada saat yang bersamaan, Pulau Pari juga menjadi kawasan perikanan tangkap dan budidaya, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan juga kawasan perdagangan dan jasa. Nah, kalau berbicara mengenai konservasi, pemanfaatan ruang kawasan konservasi sendiri diarahkan untuk mendukung beberapa hal. Ada 4 setidaknya berdasarkan Perda DKI ini. Yang pertama, pelindungan keanekaragaman biota, ekosistem, dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan. Kemudian yang kedua, untuk mendukung pendidikan dan peningkatan kesadaran terhadap konservasi alam, pemanfaatan air, energi panas, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, yaitu untuk mendukung eh, pelestarian tumbuhan satwa dan ekosistem yang khas agar dapat berkembang secara alami. Dan yang terakhir yang mungkin menjadi justifikasi kegiatan yang sifatnya ekonomi, perdagangan, dan jasa adalah untuk mendukung kegiatan pariwisata dan rekreasi, namun catatannya adalah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Nah, tadi disampaikan bahwa gugusan Pulau Pari itu menjadi zona beberapa kawasan. Setidaknya kalau berdasarkan peta ini yang kami ambil dari lampiran DKI nomor lembar peta 08, ada zona pariwisata yang berwarna pink, kemudian ada zona konservasi di laut yang berwarna hijau, dan juga zona perikanan budidaya yang berwarna biru. Nah, zona-zona ini dicantumkan dalam lampiran perda, hanya saja perlu diingat bahwa untuk kegiatan berusaha, khususnya yang sifatnya korporasi atau institusi, tetap harus memenuhi perizinan yang berlaku. Misalnya, untuk di
badan air setidaknya ada perizinan yang harus dipenuhi, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Nah, kami sendiri di Pulau Kongsi mengajukan usulan KKPRL ini kepada KKP. Jadi kami sebagai satuan kerja di bawah KKP juga mengajukan perizinan kepada KKP, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, untuk agar dapat kami bisa berkegiatan di perairan Pulau Kongsi. Alhamdulillah kami mengajukannya agak lama juga. Kami mengajukannya lewat jalur yang sebagaimana mestinya. Ada proses-proses yang lazim di sana, dan kami mendapatkan luasan sekitar 7,9 hektar. Yang ini jauh lebih luas daripada daratan yang kami miliki. Untuk apa? Ada yang untuk percontohan budidaya rumput laut, ada juga yang untuk lokasi penanaman mangrove, ada juga untuk lokasi transplantasi terumbu karang. Nah, lebih detailnya mungkin ketika di zoom in ya, diperbesar, zonasi dari sekitar gugusan Pulau Pari adalah sebagaimana yang ada di layar di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ada yang untuk zona daerah perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi lainnya, ada yang memang zona pariwisata, ada zona pertahanan keamanan, dan ada juga untuk kabel bawah laut, baik yang untuk komunikasi maupun yang untuk ketenaga listrikan. Bapak Ibu sekalian, dari tadi kita membicarakan mengenai Pulau Kongsi. Nah, kita beranjak ke tema yang diberikan oleh panitia. Di tengah tekanan, di tengah cekaman, Pulau Kongsi sebagai salah satu pulau kecil tentu mengalami satu kerentanan ya. Maka tentu saja keanekaragaman hayati yang ada pada kondisi saat ini tidak banyak. Beberapa yang bisa kami temukan saat ini, kalau di daratannya, di terestrialnya, ada tanaman-tanaman pelindung, misalnya cemara laut, kemudian butun, nyamplung, dan juga ketapang. Kemudian ada juga beberapa jenis reptil yang biasa kita jumpai, baik itu biawak maupun juga ular. Krustase juga kita temukan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ada kepiting, kemudian ada juga kelomang. Kelomang ini yang biasanya kalau di pasar malam diperjualbelikan untuk anak-anak kecil ini biasanya. Kemudian ada juga dari jenis burung-burungan, dari jenis apes, ada burung ayam-ayaman, dan ada satu lagi referensi yang menyebutkan elang bondol alias Cor indus. Ini di Wikipedia. Namun terus terang referensi ini agak confuse juga, karena di Wikipedia disebutkan zona area konservasi elang bondol ini di Pulau Kongsi Kelapa II, sementara di kalimat lain disebutkan bahwa pelaksanaan atau lokasinya bersama-sama dengan Pulau Burung yang itu berada di satu kawasan dengan Pulau Kongsi. Jadi ini saya beri tanda bintang di sini. Kemudian ada biota-biota lainnya yang pada umumnya biasa ditemukan di kawasan permukiman atau daerah-daerah yang ada penduduknya, ada manusianya, seperti lipan, laba-laba, semut, nyamuk, dan cicak. Nah, bagi penghobi anabul, kucing, dan sejenisnya, sampai saat ini di Pulau Kongsi belum ada. Nah, untuk di perairannya, untuk yang hewan ada ikan-ikan, baik termasuk juga ikan-ikan karang, kemudian ada cumi-cumi, teripang, kerang, bulu babi, bintang laut, dan juga karang. Kemudian untuk tumbuhannya ada mangrove dari jenis Rhizopora, kemudian ada juga lamun dari jenis Enhalus, rumput laut yang liar khususnya yang tidak dibudidayakan ada sargassum dan juga Caulerpa. Nah, ada beberapa biota yang dulu berdasarkan paper, berdasarkan catatan masyarakat, sering dijumpai namun sekarang sudah tidak terlihat lagi. Yang pertama kuda laut. Yang ini kita coba dengan bantuan dari SMK 61 Jakarta yang letaknya ada di Pulau Tidung, kita mendapatkan semacam bantuan sehingga kita bisa melakukan restocking kuda laut di perairan Pulau Kongsi. Kemudian ada juga teripang pasir, yang ini kita temukan
hanya dalam bentuk paper yang diterbitkan oleh penelitinya bernama Ibu Sri Turni Hartati. Kemudian ada juga penyu sisik yang berdasarkan informasi dari masyarakat di masa lalu pernah diketahui mampir bertelur di pulau-pulau khususnya di sekitaran Pulau Kongsi ini. Nah, kemudian kita beranjak ke inovasi teknologi dan juga potensi sumber daya akuatik yang ada di sana. Pulau Kongsi ini bisa disampaikan bahwa ini merupakan pulau yang menggunakan teknologi untuk menjadi lokasi penerapan teknologi yang sudah established. Sehingga belum ada teknologi yang secara spesifik dirilis dari pulau ini. Namun demikian, dalam kesempatan KIPP tahun 2025 ini, KIPP itu adalah kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan pada tingkat nasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Kami dari BRPL mengusulkan 2 inovasi, yang sebetulnya inovasi ini bukan inovasi teknologi, tapi inovasi terkait dengan branding, terkait dengan manajemen pengelolaan satu kawasan. Nah, inovasi ini kami beri nama dengan Maksi Kongsi dan juga Mangkode. Maksi Kongsi itu merupakan akronim dari Magang Asik di Pulau Kongsi, sedangkan Mangkode adalah mangrove dengan kode digital. Nah, untuk yang program magang ini, ada lonjakan yang cukup signifikan setelah kami coba branding dan juga kami rilis ke publik. Misalnya dari tahun lalu pesertanya hanya sekitar 19 orang total secara akumulasi di tahun 2024. Di tahun 2025 per saat ini kami sudah menerima 75 pengajuan. Mungkin ini menjadikan kami sedikit berbangga, berbahagia, namun kita juga harus memperhatikan bahwa pulau kecil ini daya dukungnya juga memiliki beberapa keterbatasan. Nah, untuk yang Mangkode ini kaitannya dengan upaya kami agar ketika kita menanam mangrove itu bisa terdokumentasi dengan baik, baik dari sisi titik koordinatnya maupun dari sisi dokumentasinya dan bisa dipantau secara berkala dari waktu ke waktu. Dan ini sangat bermanfaat khususnya di wilayah-wilayah di mana ketika kita menanam mangrove, tanamannya atau bibit mangrove-nya itu rentan terkena arus laut sehingga mudah hilang. Nah, ketika itu terjadi sehingga kita punya catatan, punya record ya. Dan juga bermanfaat bagi penduduk kawasan Pulau Pari yang saat ini juga sangat aktif untuk menanam mangrove di beberapa lokasi dalam rangka peningkatan konservasi di lingkungan mereka. Nah, untuk yang percontohan budidaya rumput laut adalah upaya kami menggalakkan lagi budidaya rumput laut di sekitaran Pulau Pari yang dahulu pernah sangat booming sebelum 2012, sebelum sekarang pariwisata sangat gencar dan juga munculnya penyakit ice. Kita juga berkolaborasi dengan pelaku usaha Pokdakan Kotoni Ijaya dalam hal ini sehingga percontohan budidaya rumput laut ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, untuk penggunaan solar PV ini merupakan upaya kami dalam rangka mendapatkan sumber energi. Dapat kami sampaikan karena Pulau Kongsi ini pulau kecil yang sifatnya non-resident, tidak berpenduduk, fasilitas-fasilitas dasar dari pemerintah seperti listrik dan air tawar sangat minimalis. Sehingga kami ketersediaan listriknya biasanya dari genset. Ini sebetulnya terjadi juga di beberapa pulau kecil lain, bahkan yang merupakan ikon destinasi wisata di Jakarta seperti Pulau Onrus dan pulau-pulau kecil lainnya. Jadi mereka juga menggunakan genset untuk mendapatkan listrik. Nah, kemudian untuk sumber daya akuatik yang dibudidayakan adalah Eusema cotonii yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di sana. Di samping itu kita juga bisa mendapatkan sargasum yang belum banyak dibudidayakan, tapi ini merupakan tangkapan liar dari alam. Nah, untuk tanaman pesisir yang bisa kita temukan di sana seperti mangrove, nyamplung, dan lain-lain, yang saya lihat di THP dalam beberapa tahun terakhir ini, di THP Teknologi Hasil Perikanan, ada beberapa kajian atau penelitian ekstraksi dan sejenisnya pemanfaatan beberapa tanaman pesisir untuk semacam obat atau pangan fungsional dan sejenisnya.
Kemudian untuk budidaya ikan ekonomis penting yang dibudidayakan di sana dengan mekanisme keramba jaring apung diantaranya yaitu kerapu, kakap, dan bawal bintang. KJA ini letaknya di perairan di antara Pulau Pari dan Pulau Tengah, jadi di sekitaran Pulau Kongsi juga. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, banyak peluang untuk melaksanakan penelitian atau kajian atau berkegiatan di Pulau Kongsi dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Kenapa demikian? Karena pulau kecil ini merupakan satu studio alam mini di mana kita bisa berkegiatan, bisa juga melakukan kajian. Tema-tema yang diusung bisa sangat banyak, misalnya daya dukung pulau kecil, kerentanan pulau kecil. Kita juga bisa mempraktekkan apa yang dulu mungkin kita pelajari di pelajaran sejarah pada saat sekolah. Misalnya budaya berburu dan meramu. Jadi kita juga bisa melakukan itu di pulau itu. Bagaimana kita mencari ikan, mencari kerang, untuk misalnya hanya sekedar untuk makan siang atau untuk sarapan. Mungkin ini menjadi salah satu daya tarik jika Bapak Ibu berkenan datang ke sana. Nah, ini titipan promosi Bapak Ibu mohon izin. Di Pulau Kongsi kami menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk magang kepada adik-adik taruna dan juga mahasiswa. Kita juga menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan. Juga ada peningkatan kapasitas. Nah, sejauh ini yang bisa kami layani ranahnya adalah terkait dengan konservasi, perikanan tangkap, ekowisata bahari, lingkungan perairan, dan juga budidaya rumput laut. Meskipun tidak menutup pada area-area yang lain. Beberapa fasilitas yang kami miliki mulai dari kantor layanan administrasi, wisma tamu, kemudian ada juga ruang pertemuan dan juga beberapa area untuk camping ground, penanaman mangrove, dan juga untuk diving dan snorkeling. Dan ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan kawan-kawan di sana, termasuk juga beberapa foto di slide-slide sebelumnya. Dan ini adalah portofolio kami sejauh ini, beberapa pemberitaan yang diliput oleh media arus utama. Dan ini untuk membahagiakan teman-teman THP yang diwakili oleh Bu Purnama dalam kesempatan siang hari ini kami juga menghasilkan rumput laut kering tawar. Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, banyak mitra kami, baik di daratan Jakarta maupun juga di Pulau Kongsi. Misalnya masyarakat yang berada di Pulau Pari, baik pelaku usaha maupun juga LSM, instansi pemerintah baik dari KKP sendiri maupun juga dari Pemda, kemudian ada juga beberapa kampus seperti apa namanya UNU, kemudian Politeknik KKP, IPB sendiri, Unila, ITERA, UPI, UNPAD, dan lain-lain yang sudah mengirimkan peserta ke tempat kami. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Sangat senang bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Purnama selaku moderator acara kita siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Saya ganti jadi Pak Lutfi. Karena disapa Ibu. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat banyak informatif untuk kami semua di sini, khususnya mungkin untuk yang baru mengenal juga Pulau Kongsi. Ternyata walaupun pulau kecil, tapi banyak sekali baik itu sumber daya biodiversitasnya dari flora akuatik, flora faunanya juga. Jadi tidak hanya flora, tapi faunanya juga sudah sangat banyak, dan juga pemanfaatannya mulai dari teknologi tepat guna, kemudian juga tadi sudah ada aktivitas-aktivitas penelitian magang yang sudah banyak dilakukan dari Pulau Kongsi sendiri. Fasilitasnya juga sangat cukup memadai ya Mas ya untuk dilakukan kegiatan-kegiatan. Sebetulnya untuk THP sendiri, untuk teknologi hasil perairan tadi rumput laut itu sudah cukup jauh pemanfaatannya Pak Lutfi. Jadi sudah ada yang namanya seaweed straw. Kalau Bapak Ibu tahu, jadi straw sedotan yang biasanya dari plastik itu dimanfaatkan dari seaweed. Ada juga pemanfaatan menjadi wadah makan, jadi packaging, food packaging yang biasanya mungkin pakai styrofoam, jadi penggunaan bahan utamanya itu dari seaweed. Itu banyak sudah dilakukan penelitian oleh Prof.
Joko Santoso di Teknologi Hasil Pelayaran. Jadi mungkin akan banyak sekali yang bisa dikembangkan nih Pak Lutfi kalau kedepannya bisa ada kolaborasi. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu di sini juga sudah banyak mendapatkan informasi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau lebih jauh ingin mengirimkan mahasiswanya atau mungkin melakukan kolaborasi dengan Pak Lutfi di Pulau Kongsi. Kita akan buka termin 3 penanya. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing-sharing. Silakan raise hand. Raise hand atau menulis di kolom chat. Bapak dan Ibu dari BRPL, dari dosen THP IPB ataupun dosen di IPB, para peneliti dan juga mahasiswa. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ada, boleh? Oh ya, silakan, Mas Kak Firsa. Purnama. Oke, baik, terima kasih Kak Purnama. Pak Lutfi izin berbagi cerita dulu tahun 2018. Ketika saya masih mahasiswa, Pak, saya pernah berkegiatan di Pulau Pari bersama P2O. Saat itu masih P2O LIPI bersama Ibu Sekarmira. Kita bikin komunitas namanya Sahabat Pulau Pari. Nah, saat itu eh, gugus Pulau Pari sudah mulai ada isu terkait eh, apa namanya kepemilikan lahan dan sebagainya. Eh, Termasuk isu pengembangan Pulau Tengah yang kita sama-sama yakini pasti berdampak terhadap sumber daya di pulau di sekitar gugusan Pulau Pari. Nah, di Pulau Kongsi sendiri, Pak, eh, selain tadi mengelola pulau, mengelola training dan sebagainya, juga mengelola wilayah perairan yang sudah mendapat izin. Nah, bagaimana selama ini Pak Lutfi dan teman-teman di BRPL Pulau Kongsi untuk mengatasi isu-isu atau tekanan-tekanan lingkungan yang muncul yang sulit untuk dihindari dari pengembangan wilayah di sekitar gugusan Pulau Pulau Kongsi. Demikian Kak Ama. Baik, terima kasih Mas Firsa atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab dulu ya dengan Pak Lutfi. Mangga, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Firsta. Memang tidak dipungkiri ya, ketika berdasarkan regulasi saja, zonasinya adalah zonasi untuk perdagangan, untuk perekonomian, untuk jasa. Tekanan-tekanan atau cekaman-cekaman itu sangat sangat banyak, luar biasa ya. Tapi kita berpijak pada regulasi yang pertama itu, sehingga kemudian kita mengusulkan KKPRL ke KKP. Nah, ketika kita mengusulkan KKPRL ke KKP, itu sebetulnya berbarengan juga dengan beberapa pihak termasuk swasta dalam hal ini mengajukan pada lokasi yang kira-kira berdampingan atau berdekatan. Jadi kita sudah membangun kesepakatan, membangun garis demarkasi virtual atau demarkasi imajiner, sehingga kita punya batasan-batasan mana yang dikelola oleh pihak lain atau yang dikelola oleh pihak kami dalam hal ini. Nah, dalam pemanfaatannya tentu perlu ada sinergitas karena yang pertama dari sisi yang dipropos untuk perizinan sama-sama untuk konservasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana-mana bertetangga, baik itu di daratan maupun juga di perairan, itu sebetulnya filosofinya sama. Kita harus berhubungan baik dengan tetangga, punya menjalin komunikasi. Dan alhamdulillah meskipun komunikasinya tidak secara langsung, ada perantara, tapi sejauh ini komunikasinya dalam beberapa kesempatan bisa berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya lagi, upaya untuk mengurangi tekanan itu tentu salah satunya yang kami upayakan adalah dengan meramaikan Pulau Kongsi ini, sehingga harapannya dengan kedatangan peserta magang secara berkala, tidak hanya pada saat libur antar semester saja, tetapi juga pada saat waktu perkuliahan normal, itu sangat membantu kami sehingga pulau ini tetap bergerak, tetap ada aktivitas yang itu harapannya
bisa menunjukkan kepada pihak-pihak yang mungkin ingin melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, jadi mengurungkan niatnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Karena betul seperti yang Pak Lutfi sampaikan, eksistensi di eksistensi Pulau Kongsi sendiri itu sangat penting ya Pak untuk sebagai cara untuk membatasi eh, aktivitas-aktivitas lain yang merugikan di Pulau Kongsi. Karena jujur pada saat tahun 2018 itu kegiatannya sama-sama eh, pengelolaan lingkungan, tetapi jujur belum belum terinfo bahwa di Pulau Kongsi ternyata sudah ada pulau yang dikelola oleh KKP sejak tahun 86 ya tadi Pak infonya. Cukup Kak Ama, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Presta dan Pak Lutfi atas sharing-sharingnya nih, tambahan ya informasi. Oke, selanjutnya mungkin masih bisa satu atau dua penanya lagi dari Bapak dan Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand atau on mic. Di kolom chat ada Kak Ama. Oh, iya. Pesertanya cukup banyak hari ini, sekitar 100 lebih ya. Tadi udah lewat juga 100, karena ini sepertinya Pak Lutfi menggerakkan masanya. Aduh. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Agus Sukandi. Izin tanya Pak Lutfi terkait dengan kandungan air di sekitar Pulau Kongsi. Kira-kira ada spesifikasi kandungannya nggak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Sukandi. Salam kenal Bapak. Dapat kami sampaikan kurang lebih seperti ini. Kami di BRPL meskipun masih mengandung kata riset, tapi sebetulnya sudah tidak lagi diperbolehkan, diizinkan untuk bergerak di ranah riset atau kajian. Nah, yang bisa kami lakukan adalah memfasilitasi eh, teman-teman, apakah itu mahasiswa, apakah itu peneliti, baik itu yang dari internal KKP, karena kan di KKP punya politeknik juga, yang dia juga punya kegiatan Tridharma perguruan tinggi ya. Di sana ada apa penelitian risetnya juga. Nah, yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah yang melakukan kajian-kajian terkait dengan lingkungan perairan itu adalah kolega atau mitra kami. Dan sejauh ini setidaknya berdasarkan catatan kami sudah ada beberapa mahasiswa yang melaksanakan PKL baik dalam rangka PKL saja maupun dalam rangka tugas akhir yang melakukan sampling kualitas perairan di perairan Pulau Kongsi. Hanya saja untuk yang sudah dipublikasikan itu baru satu. Kalau tidak salah, autornya Mas Pungka dari ITERA, dari Institut Teknologi Sumatera. Nah, mohon maaf ini Pak Agus Kandi karena saya core-nya tidak di lingkungan perairan ya, jadi mungkin nanti bisa merujuk ke Google Scholar perairan untuk yang di Pulau Kongsi sudah dipublish atas nama Pungka atau Sultan ya saya lupa karena ada dua dari ITERA ini yang melaksanakan magang di Pulau Kongsi pada saat itu. Itu yang terkait dengan data. Kemudian yang kedua, sebagaimana lingkungan perairan bebas pada umumnya ya, yang sependek yang saya tahu dia akan mengalami apa ya semacam dominasi dari perairan-perairan yang dari sekitarnya. Jadi karena sekupnya sangat luas dan termasuk bagian dari Laut Jawa tentu ada dampak dari arus baik yang sifatnya hilir mudik atau apa ya saya kurang paham juga ini. Tapi pada intinya data tersebut bisa diakses di Google Scholar terkait dengan kandungan perairan sejauh ini bisa dimanfaatkan untuk lokasi budidaya rumput laut. Saya pikir kalau misalnya rumput laut bisa tumbuh dengan baik, meskipun kadang ada hambatan ya misalnya sampah atau misalnya kualitas rumput lautnya agak turun, itu mungkin nanti bisa dicek secara berkala. Demikian ini mohon maaf tidak bisa menjawab dengan baik untuk yang poin ini. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas jawabannya. Ternyata tadi saya juga agak miskomunikasi ya. Ternyata BRPL ini mewadahi saja ya Mas, ya, tidak ada penelitian sendiri gitu.
Betul, karena sebagian besar senior-senior peneliti itu sudah hijrah ke BRIN, ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga kemudian teman-teman yang ada di BRPL yang tetap masih stay di KKP, jabatan fungsionalnya kita alihkan ke instruktur namanya. Hmm. Instruktur. Ini tambahan informasi untuk Bu Purnama dan Bapak Ibu sekalian. Jadi di aparatur pemerintahan itu setidaknya setahu saya ada empat jenis jabatan yang tugas fungsinya mengajar. Yang pertama tentu dosen, yang kedua guru, kemudian yang ketiga widya iswara, yang keempat instruktur. Kalau dosen dan guru kita sama-sama mafhum, sama-sama sudah tahu. Kalau widya iswara itu adalah pengajar untuk aparatur. Kemudian kalau instruktur itu mengajar atau melatih masyarakat. Itu kira-kira penjelasan singkatnya. Akan ilmu lagi nih tentang jabatan fungsional. Terima kasih Pak Lutfi atas informasinya. Dan di sini Bapak Ibu di kolom chat ada tambahan dari BRPL KKP untuk hasil penelitian mahasiswa ITERA yang magang di Kolkongsi Pungkasihite. Linknya di mana nih? Mungkin belum terkirim ya, ditunggu. Baik. Ada Mbak di atas. Oh, di atas. Oh, yang di atasnya. Di atas pertanyaan, di atas respon dari Pak Agus Sukadi. Terima kasih, Mbak. Baik. Kita buka satu penanya lagi, Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Tinggal 5 menit waktunya. Dari Jika tidak ada, saya mau nanya satu lagi ke Ama, jika diperbolehkan. Silakan, silakan. boleh, Mas Wisma silakan ini. Mungkin pertanyaan penutup ya, Kak. Boleh. Pak Lutfi izin, tadi Pak Lutfi sampaikan bahwa eh, BRPL Pulau Kongsi sangat membuka training-training yang bisa dilaksanakan atau dilatih sendiri oleh instruktur yang dimiliki oleh BRPL Pulau Kongsi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah training tersebut diselenggarakan dalam waktu-waktu tertentu atau sifatnya by request? Kemudian jika kami tertarik nih Pak untuk ikut, teman-teman di sini ada yang tertarik untuk dilatih oleh Pak Lutfi dan jajarannya, itu caranya gimana Pak? Mungkin boleh diinfokan juga di sini. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Firsta. Eh, Sebagai satu satuan kerja di institusi pemerintahan ya, kita kan mendapatkan support pendanaan juga. Ada beberapa kegiatan pelatihan yang sifatnya tidak reguler ya, tapi beberapa kali kami selenggarakan. Instrukturnya tidak hanya dari internal BRPL, tapi juga kami mengikut sertakan beberapa unit yang ada di KKP juga. Ini misalnya nih salah satunya di forum ini ada namanya Pak Agus Arifin Sentosa ini. Ini salah satu instruktur juga yang kami libatkan dalam kesempatan pelatihan yang kami selenggarakan. Jadi yang kami selenggarakan tidak hanya dengan pengajar, dengan instruktur dari BRPL, tapi juga melibatkan beberapa unit yang lain sebagai bagian dari kolaborasi dan kemitraan. Kemudian tempat penyelenggaraan. Tempat penyelenggaraan biasanya kami berlokasi di dua tempat. Kalau tidak di Ancol, tempat kedudukan kantor utama BRPL, juga di Pulau Kongsi itu. Nah, kemudian skemanya ada beberapa skema yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan oleh BRPL. Yang pertama kaitannya dengan program Maksi Kongsi itu sendiri. Jadi dalam rangka mengikuti program magang, biasanya peserta magang akan kita bekali dengan pembekalan pramagang, yang itu kita kemas dalam bentuk bimbingan teknis atau pelatihan. Kadang durasinya hitungan jam, kadang durasinya bisa sampai 1 atau 2 hari. Tergantung dengan tema magang yang diajukan oleh si mahasiswa tersebut. Itu sangat fleksibel, sangat dinamis. Nah, kalau misalnya dari eh, dalam waktu dekat, kalau tidak salah, Bu Purnama kan akan menyelenggarakan summer course ya. Semisal nanti ketika peserta summer course-nya itu field trip ke Pulau Pari, kemudian
Bu Purnama dan teman-teman panitia menghendaki ada fasilitator dari BRPL, kami insya Allah siap. Nanti tinggal dikomunikasikan apakah mungkin tentu saja alangkah indahnya jika melalui surat formal agar kami juga lebih mudah dalam hal birokrasinya. Itu kira-kira Pak Firsta dan Bu Purnama. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas ini ya Bapak, kolaborasi yang sangat terbuka. Jadi siapapun itu, termasuk Bapak dan Ibu, mungkin juga yang non IPB di sini, mangga silakan hubungi Pak Lutfi untuk kolaborasi. Dan tadi, iya insya Allah bulan depan Mas Lutfi kita ada kegiatan di Polpari. Insya Allah nanti kalau begitu kita kontak lagi untuk semoga bisa berkenan untuk diisi nanti di Polparinya. Dan terima kasih juga Mas Firsa atas pertanyaan-pertanyaannya yang sudah membuka peluang juga untuk kita di sini. Mungkin kedepannya akan berkolaborasi dengan BRPL ya. Baik, Bapak dan Ibu, karena sudah pukul 14.59, sudah di penghujung acara, kita akan sesi materinya akan ditutup. Mungkin dari Pak Lutfi, apakah ada closing statement dulu? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Satu kehormatan bagi kami bisa berbagi dalam kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir, juga dari Embrio IPB, kepada Pak Firsta, Pak Dekan, dan juga Bu Purnama moderator kita dalam kesempatan siang hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekiranya Bapak Ibu hendak berkolaborasi dengan kami, jangan sungkan, jangan ragu. Insya Allah kami siap menerima ajakan bermitra. Kami juga mengajak juga. Jadi kami tidak pasif, tapi kami juga aktif berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kami bisa dihubungi melalui media sosial kami, bpsdm_brpl, atau juga melalui email surelbrpl@kkp.go.id. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Saya kembalikan ke Ibu Purnama. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi atas closing statement dan juga tadi materi-materi yang luar biasa disampaikan, dan juga yang paling penting tidak terhenti dari sini ya, insya Allah jika ada yang ingin berkolaborasi dari BRPL sendiri sangat terbuka, Alhamdulillah. Semoga menjadi wadah untuk silaturahmi yang lebih luas ke depannya ya Pak Lutfi dan teman-teman dari BRPL. Di sini juga ada, sebelum ditutup, di sini ada direktur dari Embrio, ada Mbak Dea Fauzia. Mbak Dea, apakah bisa on mic? Halo, selamat siang Bapak Ibu, Pak Lutfi, Mbak Purnama, Mas Firsta, terima kasih. Ini alhamdulillah ya rame acaranya. Tadi juga saya sempat join. Kemudian ini Pak Lutfi, terima kasih nih. Saya dulu ke Pulau Kongsi itu pas lagi mahasiswa suka field trip dari Pulau Pari nyebrang ke Pulau Tikus, Pulau Tengah, Pulau Kongsi ya. Jadi mungkin sekarang kegiatannya di Pulau Kongsi udah sangat banyak. Jadi nanti kita bisa ajak mahasiswa juga untuk field trip atau kunjungan gitu ya ke sana. Tadi Mbak Purnama dari THP juga ada summer course. Nanti summer course kira-kira ke Pulau Kongsi atau ke Pulau Parinya Mbak Purnama? Mari Mbak. Oh iya, dekat di situ tinggal renang ya. Ke Pulau Kongsi. Kalau dulu nyebrang dari Pari ke tengah kita berenang Pak kalau lagi surut gitu ya. Di situ juga kan ada Pulau Tikus tuh mangrove-nya ini juga ya. Nah mungkin apa ya, kami sangat senang gitu ya bisa diberikan informasi, kemudian juga tadi banyak update-update yang memang mungkin kita belum tahu gitu ya. Kemudian juga nanti bulan September Bapak Ibu sebagai informasi Embrio IPB juga akan melaksanakan International Symposium yang akan dilaksanakan daring. Sekalian nanti dengan sertifikat, kemudian mohon izin nih Pak Lutfi nanti karena banyak yang meminta materi, kita akan share, boleh Pak? Silakan, tadi saya sudah kirim ke Bu Purnama tadi.
Ya, siap. Nanti kami akan share, makanya tadi sudah disampaikan juga link presensi, kemudian Bapak Ibu bisa isi ya nanti untuk sertifikat, kemudian juga materi dan informasi-informasi kegiatan dari embrio akan kami sampaikan melalui email yang didaftarkan atau yang diisi. Sekali lagi terima kasih Pak Lutfi dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga Mbak Purnama, Mas Firsta yang sudah menjadi moderator dan juga membuka acara pada hari ini. Terima kasih Mbak Purnama. Baik, terima kasih Mbak Dea sudah menyempatkan waktunya juga di siang hari ini untuk sapa-sapa ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dea, Bapak dan Ibu mohon kesediaannya untuk mengisi presensi kehadiran, di mana nanti akan kami kirimkan sertifikat dan juga materi yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi, alhamdulillah sudah di-share juga ke kami. Jadi untuk materi akan kami share sekaligus dengan sertifikat. Gitu. Untuk presensinya ada di kolom chat. Jika ada yang belum absen, silakan absen Bapak dan Ibu. Baik, karena ini ramai sekali, tadi saat dibuka belum seramai ini, kita akan foto sekali lagi. Pak Lutfi mohon berkenan untuk Bapak dan Ibu semuanya mengaktifkan kamera. Kita foto sekali lagi sebelum ditutup. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di siang hari ini menuju sore atas semangatnya dan juga saya kurang tahu ya ini dari mana-mana saja, mungkin ada bisa absen, adakah dari luar IPB universitasnya? Ada Ibu dari Gondol, dari Bali, Balai Budidaya Laut Bali. Balai Budidaya Laut Bali, ini di bawah ini nih. Ya, Gondol di Gondol. Ya. Di Gerogga ya Pak Yosef. Betul Pak. Saya dari Buleleng Pak. Buleleng, Iya. Bali. Orang yang tergantung memang dari Singaraja Pak. Wah, betul Pak. Setuju kalau itu. Saya dari Ilmu Kelautan Tanjung Pinang, Pak. Masya Allah. Salam kenal Bu. Tanjung Pinang. Tadi ada Bali. Ada mana lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang lebih jauh. Oke, baik. Baik, kita foto dulu ya. Saya mulai dari slide pertama. Apakah dari BRPL ada gaya khusus, Mas Pak Lutfi? Banyakan gaya. Banyakan Nggak gaya. ada. Begitu ini ya Fakultas Perikanan CFPIK. Gaya tangannya seperti ini ya. 1, 2, 3. Dilanjut lagi slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk 3 dan selanjutnya karena tidak ada kita cukupkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya di siang hari ini, sudah menyempatkan waktunya, sudah bersama-sama kita mendapatkan ilmu dan wawasan yang banyak, serta mungkin kolaborasi yang akan bisa dilakukan bersama BRPL, khususnya dengan Pulau Kongsi. Semoga ini juga menjadi wadah untuk silaturahmi. Spotlighted your video for everyone. Berbagai ini ya segmen, baik itu dari akademisi, dari pemerintahan maupun juga mungkin dari sektor bisnis seperti itu. Dan sekali lagi kami dari Embrio Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Lutfi Asadat, ya kan ya Pak ya, dari BRPL KKP yang sudah banyak sharing-sharing di sore hari ini. Baik, karena sudah berakhir sesi webinarnya, terima kasih dan Bapak dan Ibu bisa meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin